7 kerikil. Yukabbiru ala ithri kulli hasotin. Beliau bertakbir di setiap lemparan. Summa yataqaddamu. Kemudian Ibnu Umar maju hatta yushila, sampai di tanah yang datar. Fayaqumu mustaqbilal qiblah. Kemudian beliau berdiri menghadap kiblat. Fayaqumu tawilan wa yad'u wa yarfa'u yadayhi. Nah, ini. Kemudian beliau berdiri menghadap kiblat itu lama, berdoa dan mengangkat kedua tangan beliau. Summa yarmil wusta. Kemudian melempar jumrah wusta. Summa ya'khudhu dhatas shimal. Kemudian mengambil arah kiri. Fayastahilu. Kemudian sampai mendekat. Wa yaqumu mustaqbilal qiblah. Kemudian berdiri menghadap kiblat. Fayaqumu tawilan wa yad'u wa yarfa'u yadayhi wa yaqumu tawilan. Berdiri lama, berdoa, mengangkat kedua tangan dan berdiri lama. Summa yarmi jamrata dzatil aqabati min batnil wadi. Kemudian melempar jumrah Aqabah dari perut lembah. Wala yaqifu indaha summa yansarifu. Tidak berdiri, tidak berhenti, kemudian berpaling. Kalau di jumrah ula, wusta tadi berdiri lama. Tapi ketika melempar jumrah Aqabah tidak berhenti di situ. Kemudian berpaling. Sesudah itu Ibnu Umar mengatakan fayaqulu hakadza ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Demikianlah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Artinya ketika berdoa itu juga dengan mengangkat kedua tangan. Dan dahulu Nabi pernah berkhutbah di hari Jumat. Bainaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtubu yaumal jumu'ati. Ketika Nabi berkhutbah pada hari Jumat, idz qama rajulun faqala. Tiba-tiba seorang laki-laki berdiri dan mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakal qura'u wa halakas sya'u." Kuda-kuda telah binasa, kambing-kambing juga telah binasa. Fad'allaha ayyaskiyana. Maka berdoalah, mohonlah wahai Rasulullah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan untuk kami. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Famadda yadaihi wada'a. Beliau lantas menengadahkan kedua tangan beliau dan berdoa memohon kepada Allah. Ya, jadi berdoa dengan menengadahkan tangan itu ada hadisnya, ada tuntunannya. Ya, ada lagi. Selama ini saya sering melihat kemungkaran, kezaliman dan kebid'ahan di lingkungan saya. Saya sebagai warga ngaji, apa yang harus saya lakukan? Karena selama ini saya diam saja tanpa menegur, tanpa berbuat sesuatu karena takut dikucilkan, dimarahi, diejek, bahkan ada yang arogan sampai ada yang bilang kalau mati jangan dikuburkan. Apakah kembali ke pertanyaan bahwa ini dibenarkan oleh syariat agama kalau kita diam atau mendiamkan
Dan juga apabila Allah menurunkan musibah seperti banjir atau gempa, apakah kita kena walaupun kita tidak melakukan hal tersebut di atas? Semoga Ustaz diberi kesehatan dan keberkahan. Amin. Lah nek mati ora gelem ngubur ya wis ning kono wae, rasah ning dindi. Rasa lunga ning dindi. Ya. Kalau mati meninggal dunia, masyarakatnya tidak mau nguburkan, ya enggak apa-apa. Wis ning kono wae. Ora usah lunga ning dindi. Wis ora usah ubah-ubah yo nanti. Nanti kok menimbulkan bau sing kambonan bukan jenengan. Sing kambonan sing urip. Kalau kita orang beriman, perintah Nabi kita, siapapun orang beriman yang melihat kemungkaran, fal yughayyirhu biyadi. Man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadi. La biyadi di sini ya. Ini tentu apalagi orang yang punya kewenangan di negeri ini. Itu amanahnya biyadi untuk mencegah kemungkaran. Punya kekuasaan, punya amanah kekuasaan, menjadi anggota dewan yang merumuskan undang-undang. Ini amanahnya di hadapan Allah, mencegah kemungkaran tidak dengan lisan, tidak dengan hati, tetapi biyadi dengan tangannya, dengan kewenangannya, dengan kekuasaannya. Nah, kalau saudara memang tidak ada kewenangan itu, maka dengan cara yang kedua, fa'ilam yastati fabilisani, dengan lisan berikan nasihat terus menerus. Ketika saudara memberi nasihat tentang kebenaran, siap dibenci, siap dicaci, siap dimaki, siap dimusuhi, siap dikucilkan, harus siap diusir dari kampung halaman misalkan. Kalau itu juga tidak bisa, maka dengan cara ketiga, fa'ilam yastati fabiqalbi, mencegah kemungkaran dengan hati. Artinya bagaimana? Benci dengan perbuatan itu, tidak mendukung dan tidak menyetujui, tetapi hatinya benci dengan perbuatan itu. Nek benci orang nunggoni neng kono, tinggalkan tempat itu. Wadzalika adhaful iman. Mencegah kemungkaran dengan hati itu selemah-lemah iman. Masih punya iman meski lemah. Sekarang hatinya tidak benci dengan kemungkaran, dengan kedzaliman, malah nyengkrus neng kono, nunggoni neng kono, ikut menikmati kemungkaran itu meski tidak melakukan, tetapi dirinya tetap di situ. Nah, itu iman yang lemah saja tidak punya. Ngerti kemungkaran, kedzaliman, tidak bisa mencegah, tetapi dirinya malah mendukung kemungkaran, malah bersama dengan kemungkaran, hadir di situ, memberikan support, memberikan dukungan. Nah, ini iman yang lemah saja tidak punya. Maka bersyukurlah Bapak Ibu, kita tidak diberi amanah kekuasaan.
tidak diberi oleh Allah amanah kewenangan untuk merumuskan undang-undang. Sehingga kita mencegah kemungkaran bil lisan bil qalb. Yang mengemban amanah kewenangan tidak bisa memilih mencegah kemungkaran, kemaksiatan bil lisan bil qalb, itu tidak bisa. Nanti sampai di hadapan Allah, kenapa? Kamu aku beri amanah kewenangan untuk merumuskan aturan undang-undang, mencegah kemungkaran dengan undang-undang. Kok kamu tidak mau merumuskan itu? Ya Allah, saya pilih bil lisan dan bil qalb saja ya Allah. Ya. Jadi amanahnya beda. Bil yad itu tentu yang punya kewenangan, mengemban amanah kewenangan. Ya, tidak bisa memilih bil lisan bil qalb. Itu urut-urutannya oleh Nabi dijelaskan secara runtut. Pertama bil yad dulu, dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan kewenangan. Kalau memang tidak bisa baru bil lisan. Kalau memang tidak bisa bil lisan, lisan atau bil qalb. Nah, itu tidak bisa. Yang punya amanah kewenangan harus berusaha maksimal dulu bil yad. Rumuskan undang-undangnya terkait dengan kemungkaran, kemaksiatan, terkait dengan perjudian, minum-minuman keras, lokalisasi, itu rumuskan dulu undang-undangnya. Kalau memang sudah dirumuskan maksimal, ternyata memang tidak bisa diberlakukan, baru bil lisan, berikan nasihat. Kalau sudah bil lisan tidak bisa, bil qalb. Ya sudah, cara terakhir benci. Benci berarti tidak mendukung. Ya, ada lagi. Kalau tadi masih ada ya. Kalau apa tadi? Kalau kemudian Allah kirimkan azab, bencana, pelaku kemungkaran atau yang tidak melakukan, apakah juga akan terkena bencana itu? Al-Anfal 25. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Kalau Allah sudah turunkan azab, baik pelaku kemaksiatan, pelaku kemungkaran, atau bukan pelaku, tidak melakukan kemaksiatan itu akan rata, akan terkena semua. Maka peliharalah diri kalian. Caranya bagaimana? Cegah kemungkaran itu, cegah kemaksiatan itu dengan 3 cara yang ditunjukkan oleh Nabi tadi. Karena azab itu ada yang mengundang. Yang mengundang datangnya azab adalah kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman, kebatilan. Itu yang mengundang datangnya azab Allah. Kalau Allah sudah kirimkan azab, baik pelaku, pendukung kemaksiatan, kemungkaran, dan kezaliman atau yang lainnya, maupun yang tidak melakukannya, itu sama-sama akan terkena. Bedanya, pelaku kemaksiatan, kemungkaran yang
mati dalam azab itu berarti dia mati dalam siksa. Yang tidak melakukan itu, dia orang beriman kepada Allah tetapi tidak mampu mencegah kemungkaran, tapi dia tidak ikut dalam kemungkaran itu. Jika dia meninggal dalam bencana, maka matinya mati syahid. Ini yang membedakan. Asyhadatu sab'un siwal qatli fi sabilillah. Mati syahid itu ada 7 kata Nabi, selain orang yang terbunuh di jalan Allah. Masih ada 7 golongan orang yang dikatakan mati syahid, selain orang yang mati terbunuh di jalan Allah tadi, terbunuh dalam peperangan membela agama Allah. Masih ada 7 golongan yang disebut syahid oleh Nabi kita. Al-mat'unu syahid, orang mukmin yang meninggal karena wabah pandemi itu syahid, matinya syahid. Wal ghariqu syahidun, orang mukmin yang meninggal karena tenggelam maka matinya syahid. Wa sahibu dzatil jambi syahidun, orang mukmin yang meninggal karena sebab sakit radang paru-paru atau lambung atau rusuk maka meninggalnya syahid. Yang keempat, wal mabtunu syahidun, orang mukmin yang meninggal karena sakit perut, ada masalah di perutnya maka syahid. Itu kata Nabi. Wa sahibul hariki syahidun, orang mukmin yang meninggal karena terbakar, mungkin ada bencana kebakaran secara meluas. Orang mukmin yang meninggal karena kebakaran, dia matinya mati syahid. Walladzi yamutu tahtal hadmi syahidun, orang mukmin yang meninggal karena tertimpa reruntuhan, gempa bumi terus kemudian hancur semuanya. Ada orang mukmin meninggal karena tertimbun reruntuhan maka matinya syahid. Wal mar'atu tamutu bi jum'in syahidun, wanita mukminah yang meninggal dalam keadaan hamil, artinya dalam keadaan melahirkan terus kemudian meninggal maka dia syahid. Ini mukminah, wanita mukminah. Wanita mukminah itu kalau hamil pasti dengan pernikahan halal, nikah halal dulu baru hamil. Bukan asal wanita hamil mati syahid, bukan. Banyak sekarang wanita-wanita yang belum menikah sudah hamil, terus misalkan mati dalam keadaan hamil, atau ketika proses melahirkan meninggal. Kalau ini hamilnya bukan pernikahan yang sah, ya tidak syahid. Maka orang yang beriman bukan pelaku kemaksiatan, bukan pelaku kemungkaran, tetapi tidak bisa mencegah kemungkaran. Jika Allah sudah turunkan azab, maka semuanya akan kena. Yang membedakan orang yang beriman meninggal dalam bencana tadi, kata Nabi, matinya mati syahid. Orang yang tidak beriman kepada Allah, yang meninggal dalam bencana tadi, matinya dalam siksa. Itu kata Nabi, bukan kata saya. Ya, ada lagi. Saya mempunyai teman
dia bekerja di lembaga keuangan konvensional. Jabatan sudah lumayan sampai ke seksi kredit. Dia membaca dan mendengar kajian bahwa riba itu haram sampai ke pegawainya tingkat tinggi hingga OB. Maka teman saya ini terjadi dilema, satu sisi nyaman gaji besar, satu sisi dia mengingat dosa dan tidak halal. Maka dalam hal ini bagaimana sikap teman saya ini? Keluar dari pekerjaan atau tetap bekerja dengan syarat membayar zakat, infak dan sedekah? Kalau opsi keluar dari pekerjaan, apakah aset yang didapat dari bekerja harus dikeluarkan atau dibersihkan? Mohon pencerahan masalah ini menyangkut masalah ribawi, Ustaz. Itu teman saudara atau saudara sendiri. Pilih nyaman gaji besar tapi dosa, atau pilih berhenti dan akan diberkahi oleh Allah. Tinggal dipilih saja. Nyaman gajinya besar ning dosa terus, sampai nanti datang menghadap Allah mempertanggungjawabkan itu. Atau berhenti, tidak punya gaji, tetapi akan ada pertolongan dan berkah dari Allah. Ya tinggal dipilih saja. Terkait dari riba, kok mohon penjelasan apa lagi yang harus dijelaskan? Allah sudah menjelaskan dengan sangat tegas, detail. Nanti dibaca lagi itu Al-Baqarah 275 sampai 279. Itu sudah tegas sekali dari Allah. Dan kalau Bapak Ibu baca arti dari ayat-ayat itu saja, itu sudah cukup mafhum. Sudah sangat mudah kita pahami dari membaca artinya itu. Apalagi yang harus dijelaskan terkait riba? Riba itu tidak bisa dihilangkan dengan membayar zakat, sedekah, infak. Tidak bisa. Hilangnya riba hanya bisa dilakukan dengan berhenti. Tinggalkan riba, berhenti total, maka akan halal penghasilannya. Tidak ada ceritanya penghasilan yang tidak halal kok tiba-tiba menjadi halal ketika dibayar sedekah, zakat, infak, digunakan untuk haji. Tidak ada ceritanya penghasilan haram tetapi dikeluarkan untuk zakat, infak, sedekah, haji dan umrah kok penghasilannya menjadi halal. Itu tidak ada ceritanya. Haram ya haram. Ada orang korupsi, uang korupsinya digunakan untuk haji, untuk umroh. Ya haji umrohnya tidak akan diterima oleh Allah. Innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu maha thayyib, maha baik, maha suci. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak akan menerima kecuali yang thayyib-thayyib, yang baik-baik, yang suci-suci. Uang hasil garong, uang rakyat digunakan sedekah, digunakan membantu, digunakan haji, digunakan umrah, ya tetap korupsinya haram, tetap. Amal baiknya, hajinya, umrahnya tidak akan diterima oleh Allah. Itu kata Rasulullah begitu. Kita jadi momen itu yang cerdas, jangan jadi momen yang bodoh. Ora apa-apa tak maling bar tak nggone haji, nggone umrah.
engkau dosa malingku ketutup karo haji karo umrohku. Ya, sejak kapan seperti itu? Ndak ada ceritanya. Dari Nabi ndak pernah ada itu. Maka hanya ada satu cara untuk menghilangkan riba, kemudian mendapatkan penghasilan yang halal. Hanya ada satu cara, berhenti total dari riba. Loh, nanti saya makan apa? Saya bagaimana anak saya? Lah ini bisikan-bisikan yang dihembuskan oleh setan. Ketika ada seorang hamba mau hijrah ke jalan yang Allah ridhoi, setan gak rela karena dia akan kehilangan teman. Maka setan masukkan hembusan itu, hembusan tentang kemiskinan, kemelaratan, kefakiran. Kamu nanti kalau berhenti dari pekerjaan ribawimu, terus kamu mau makan apa? Bagaimana anak istrimu? Piye cicilan omahmu? Bagaimana? Memang sudah begitu setan itu, ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Coba diingat kembali itu ayatnya. Setan akan terus membisiki hamba Allah tentang kefakiran. Kalau ada hamba Allah yang mau menjalankan kebenaran, dalam hal ini hijrah dari riba, bisikan setan, kowe engko ora iso mangan, kowe engko ora iso bayar SPP, kowe engko ora iso ini, kowe ora iso ngene. Akhire ora sida. Berarti tidak yakin dengan janji Allah, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Wajib bagi kami menolong hamba kami yang beriman, itu kata Allah. Kalau Allah sudah tunjukkan jalan kebenaran, jalan yang Allah ridhoi, ada hambanya yang mau hijrah dari keburukan, meniti jalan kebaikan, kalau memang yakin betul 100% kepada Allah, Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Allah akan tolong dia. Ya, mari dibaca ayatnya. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim. Syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Ini toh yang sering kita rasakan. Ini toh yang sering kita alami, takut miskin, takut fakir, takut melarat. Kalau mau hijrah dari riba, perasaan seperti ini toh yang sering kita rasakan. Engkau gek raiso mangan, raiso bayar SPP, raiso ngene. Ketahuilah Bapak Ibu, kalau kita mau hijrah dari riba menuju yang halalan thayyibah, akan ada bisikan setan seperti ini. Kalau kita ikuti bisikan setan ini, ya sudah kalah kita. Datang menghadap Allah, menjadi pelaku-pelaku riba. Nauzubillah. Tapi jika kita hijrah, akan ada ujian keimanan dan ketakwaan. Tidak ada ceritanya orang yang hijrah dari keburukan menuju kebaikan tidak Allah uji, itu tidak pernah ada ceritanya. Hijrah dari riba pasti akan Allah uji. Kowe tenanan porak. Kamu itu betul-betul mau meninggalkan riba atau tidak?
diuji oleh Allah. Begitu baru menjalani ujian kesulitan, tiba-tiba rakuat balik lagi ke riba. Ingat Bapak Ibu, sesuatu yang berkaitan dengan riba itu memang mudah mendatangkan hasil, tetapi tidak ada berkah di situ. Jumlahnya meski kelihatan banyak, tapi ingat Allah pernah memberi satu ketegasan, yamhaqullahu riba. Allah akan hancurkan secara total segala hal yang berkaitan dengan riba. Meski di awal tampak menyenangkan, karena rumangsa mendapat kecukupan, hasilnya banyak, tetapi satu saat nanti Allah akan hancurkan itu secara total. Segala hal yang berkaitan dengan riba akan Allah hancurkan, akan Allah binasakan secara total. Nah, tinggal kita pilih mana. Makanya menjalankan Islam itu tidak bisa sendiri, Bapak Ibu, harus dalam kebersamaan. Sekarang mau hijrah dari riba, terus bagaimana? Anak istri butuh makan ini itu dan lain sebagainya. Kalau saya hijrah hari ini, terus bagaimana dengan keluarga saya? Kalau sendirian ya mumet kita. Tapi kalau kita menjalankan Islam secara kebersamaan, tidak perlu pusing. Karena akan ada saudara-saudara mukmin kita membantu, mengawal untuk saudaranya lepas dari riba. Mengarahkan, membimbing, menguatkan, membantu. Maka hijrah dimulai, harus segera dimulai. Nanti siapa yang kasih makan? Yang kasih makan Allah. Ar-Razzaq itu Allah, bukan lembaga-lembaga ribawi, tetapi Ar-Razzaq itu Allah. Keyakinan itu harus kita tanamkan dalam hati bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Jangan pernah meragukan sedikit pun kemahakuasaan Allah dalam mencukupi hamba-hambanya, memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Jangan diragukan sedikit pun. Tapi kalau Allah tak coba hijrah dari riba, tenan nopo ora janji Allah, berarti ragu pada Allah. Allah gak suka dicoba hambanya. Kalau iya, ya, tidak. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Hendaknya hambaku itu meminta kepadaku, memohon kepadaku, wal yu'minu bi, dengan penuh keyakinan. Keyakinan tanpa ragu itu namanya iman. Maka kalau kita mohon kepada Allah, harus dengan yakin tanpa ragu akan kemahakuasaan Allah. Kalau hanya coba-coba, doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kalau kita mohon pada Allah, landasannya yakin tanpa ragu. La'allahum yarsyudun, pasti mereka akan lurus dalam permohonannya, lurus dalam bersyukur. Ketika Allah jawab doa-doanya, dia akan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan, semakin yakin terhadap janji Allah. Mau hijrah dari riba, tinggal yakin atau ragu kepada Allah. Kalau yakin sepenuh hati, kemudian habis itu usaha untuk mencari rezeki secara halal dan thayyib dilakukan. Doa terus terpanjatkan, maka Allah akan tuntun secara perlahan namun pasti. Plek ngene lo. Dan cara yang Allah tunjukkan seringkali di luar
apa yang disangka oleh manusia. Koyone sekarang itu koyo abot banget, wah iki gajine gede ngene-ngene. Kalau tinggalkan pekerjaan itu saya dapat dari mana? Kalau kita yakin kepada Allah, kemudian usaha lahirnya dilakukan, kemudian terus doa terpanjatkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mengharapkan keridhaan Allah, Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Allah yang akan menuntun plek 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 gitu. Maka riba sudah sangat jelas penjelasan dari Allah, penjelasan dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, segala bentuk riba jahiliyah kulluha maudu'ah, sudah dihapus. Nah, kalau kita berhenti dari riba, berhenti dari pekerjaan itu, apakah aset-aset yang dulu terbeli dari hasil riba juga harus dimusnahkan? Al-Baqarah 275, coba dibaca. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 275. Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya. Nah, ini perhatikan, faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih. Nah, terus orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan itu, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini terkait dengan pertanyaan tadi, apakah aset-aset juga harus dimusnahkan? Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf. Kalau dulu belum tahu tentang larangan riba dari Allah dan Rasulnya, setelah ngaji sekarang jadi tahu, maka yang harus dilakukan fantaha, segera berhenti dari riba. Falahu ma salaf, dan baginya apa yang telah berlalu. Artinya apa yang dia ambil ketika belum tahu tentang larangan riba dari Allah dan Rasul. Jadi asetnya tidak perlu dimusnahkan. Falahu ma salaf, falaka ma salaf, bagimu apa yang sudah berlalu sebelum datang atau sebelum mengetahui larangan tentang riba. Wa amruhu ilallah, urusannya terserah Allah. Dan mohon ampun kepada Allah. Tetapi ingat akhir ayat itu, mari kita baca itu dengan mata hati yang bening,
hati yang penuh dengan keimanan. Waman ada, sapa sing baleni, sapa sing ngeyel, tetap riba padahal dia sudah tahu larangan itu, faulaika ashabun nar. Mereka penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun, kekal selama-lamanya dalam siksa neraka itu. Untung dunyone, seneng dunyone terkait riba ora sepiro. Begitu mati, nanti sampai di hadapan Allah, kata Allah, faulaika ashabun nar, penghuni-penghuni neraka.